Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selalu diingatkan dengan firman yang saya pribadi baca dan saya renungkan. Saya sempat cerita sama istri kalau orang percaya sama Tuhan kalau nggak ada masalah nggak asik. Jadi yang jadi pertanyaan kalau kita sebagai orang percaya kalau nggak ada masalah atau menghindari masalah. Ya beberapa hari kemarin jadi dengan rekan bisnis ya, jadi ngalami saya sempat marah, sempat saya teriaki padahal umurnya lebih tua dari saya ya. Ya ada di luar kota karena kerjasama sudah lama, tapi ada kesalahan dari karena orderannya lumayan cukup banyak ya. Kalau sedikit aja saya nggak terlalu tanduk, saya nggak terlalu kelihatan. Tapi saya disadari gitu sebagai orang percaya meskipun dalam posisinya dia salah gitu. Jadi berhak dong saya marah ya kan, berhak saya ya marah lah pokoknya. Jadi tapi waktu itu beberapa menit kemudian saya langsung minta maaf Pak. Jadi lain kali jangan diulangi karena kita ini rekan bisnis sudah lama, jangan diulangi kesalahan yang sama. Di hari berikutnya ada lagi masalah masalah bisnis juga. Jadi ini juga bisnis keluarga ya. Jadi kesalahan ada pada dia tapi saya dibentak-bentak. Wah, kalau saya di posisi begitu saya nggak bisa, mendidih hati saya kan. Saya balas WA-nya panjang-panjang, balas lagi. Jadi kalau orang sudah marah di sana marah di sini marah kan saling balas-balas ya, marah-marah. Malahan sudah ada persetujuan antara dua belah pihak untuk membayar. Padahal posisi dia salah. Tapi seketika saya bilang, Kak, kalau kakak emosi saya nggak bisa angkat telepon. Jadi lebih baik kita tenangin diri sendiri baru kita bicara. Jadi dia balas lagi ya, saya diamin aja kan. Nah, tiba-tiba firman ini teringat gitu. Saya cerita sama istri, ada kok firman itu berkata, saya cari-cari, oh ini firmannya berkata di Amsal 16 ayat 32. Ini menguatkan saya secara pribadi ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, dengan bangganya saya mengalah, dengan bangganya saya minta maaf segala macam. Padahal posisi saya nggak salah, saya nggak minta maaf dengan segala apa yang ada. Saya percayalah kita bisa bicarakan semua itu secara kekeluargaan. Tapi dengan firman ini saya menyadari bahwa saya harus menjadi orang yang sabar, harus bisa menguasai diri. Karena firman ini mengajarkan bagaimana saya menjadi seorang pahlawan. Saya harus menjadi orang yang bisa merebut kota, ya saya harus bersabar dan menguasai diri. Ya, kira-kira itu kesaksian dari saya. Saya pribadi sangat bersyukur terus merenungkan firman hari-hari ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan.
Amin. Masih dalam posisi berdiri ya. Amin. Dan kita harus percaya dengan firman yang Tuhan telah katakan, yang Tuhan telah firmankan kepada setiap kita. Kita mau katakan, ku percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku percaya pada Yesusku. Amin. Ku percaya pada Allahku, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak cobaan, namun kasih Yesus terlebih besar di dalam hidupku. Katakan lagi, ku percaya pada Yesusku, ku percaya pada Allahku, walaupun banyak. Amin. Kami mau tetap percaya, walaupun banyak cobaan, namun kasih Yesus terlebih besar di dalam hidupku. Amin. Yeah. Yes Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan kami, kepada Allah kami.
Kita mau bersorak-sorak lagi bagi Tuhan kita. Yes. Semua yuk yang di rumah mau bernyanyi, mau bersorak-sorak bagi Allah kita. Colek kanan kirinya suami istri anak-anaknya, katakan yuk puji menyembah Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya. Marilah melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, Nebus yuk pembebas. colek kanan kirinya, colek suami istrinya. Mari semua nyanyi haleluya. Marilah melompat Untuk Raja kita besar mulia Dia Yesus, Nebus pembebas. dari utara. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus ku Yes bersuka, Tuhan. ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari dan melompat untuk Raja kita. Amin. Besar mulia Dia Yesus, Tuhan. Nebus pembebas. Mari semua nyanyi haleluya. Mari dan melompat Amin. Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, Nebus pembebas. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya. Aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka Katakan sama-sama. Siap yuk. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka Kencang yuk katakan. Yes, yang di rumah. Lebih kencang lagi katakan. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Amin. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, kita datang lebih lagi kepada Tuhan.
Yes Tuhan.
kami Tuhan. berserah penuh Kami mau katakan ambil alih seluruh hidup kami. hadirat-Mu. Seluruhnya Tuhan. Kau ambil Oh, alih seluruhnya. seluruh hidupku Hirarabase. di altar-Mu, Katakan dengan lembut. menyembah-Mu. Ku buka hati. Siapapun kami Tuhan. Untuk jamahan Oh, kami perlu jamahan-Mu. berserah Untuk kami semakin menyadari hidup kami hanya di bagi Engkau. hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih ambil alih Tuhan. seluruh hidupku Oh, di altar-Mu, Hiralalabase. menyembah-Mu. Di Oh, altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, mari kita buka hati kita bagi Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Siapapun kami Tuhan. Oh, kami mau katakan ambil alih seluruh hidup kami. Seluruhnya Tuhan. Oh, kami tidak mau merasa orang yang hebat. Kami tidak mau jadi orang yang merasa bangga banyak firman. Tapi kami mau katakan ambil seluruhnya Tuhan. Seluruhnya hidup kami. Pakai sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh, ambil seluruhnya Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, seluruhnya Tuhan. Ambil alih, ambil Tuhan. Oh, ya Namaste, Jesus. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami. Kami mau katakan ambil alih seluruh hidup kami. Oh Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iralalabase, iralabaso. Oh
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, bahwa setiap kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan mengalami kehausan dan kelaparan akan Engkau. Siapapun kami, apapun jabatan kami Tuhan, kami mau terus mau katakan, ini hidup kami, pakai kami, seluruhnya Tuhan, ambil alih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus Tuhan, firman terus menyatakan setiap kami, bahkan menyatakan setiap kesalahan kami. Bahkan firman-Mu terus menyatakan dan terus nyatakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kami mau katakan Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan. Kalau kami sudah ditebus oleh darah-Mu, kami mau katakan Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan. Hidup kami bukan lagi berbicara tentang siapa kami, tetapi hidup kami harus berbicara tentang Engkau yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Hidup kami harus bercerita tentang Engkau yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Hidup kami harus melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Biar ini bukan hanya sekedar ucapan bibir kami Tuhan, tapi kami mau katakan Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau melepaskan hak kami Tuhan. Untuk kami bisa melesat di dalam Engkau Tuhan. Menuntaskan apa yang menjadi tujuan-Mu bagi hidup kami. Menuntaskan apa yang menjadi pekerjaan baik-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu kami katakan Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bukan lagi jemaat yang disibukkan dengan urusan kami Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi jemaat yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Yang mengarahkan pandangan kami, mengarahkan fokus kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu buat setiap kami begitu nyata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami selalu siap Tuhan untuk memberi diri kami Tuhan, untuk diajar oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, siang hari ini kami memberikan pendengaran hati yang terbaik kepada firman. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi saya Tuhan. Supaya apa yang saya sampaikan Tuhan, berasal daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami Tuhan. Supaya kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin ada yang di Samarinda, ada yang di Kutai Barat, ada yang di Bontang, ada yang di Tanjung Selor, dan dimanapun kita berada. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan buat setiap kita. Akhirnya kita bisa bersekutu bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia pasti berbicara buat setiap kita. Untuk itu kita mau
memberikan respon terbaik kita, sikap hati terbaik kita, meskipun kita ada di tempat kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan berbicara buat setiap kita. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengar perkataan Tuhan buat setiap kita. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing tentang perjalanan rohani kita, gitu ya. Ini yang berapa bulan ini saya renungkan, gitu. Dan saya mempelajarinya, gitu ya. Sebenarnya firman ini sudah saya dapatkan sejak lama, gitu, sebelum saya ke tempat saya, gitu ya. Ini salah satu firman yang meneguhkan juga, gitu ya. Akhirnya saya bisa datang ke tempat saya saat ini, gitu. Dan Tuhan mengajari saya banyak hal, gitu, bahwa ada fase dalam kehidupan rohani kita yang harus kita lewati, gitu, supaya kita sampai kepada panggilan Tuhan, gitu. Kenapa? Waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah menerima keselamatan, kenapa nggak harus kita langsung terangkat ke sorga saja, gitu ya? Kan lebih baik, lebih cepat, lebih baik kan, gitu. Bukankah di surga itu lebih baik daripada di dunia ini, gitu kan? Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa Tuhan tetap mengizinkan kita harus ada di dunia ini, gitu? Kenapa nggak harus langsung diangkat setelah kita menerima Yesus, gitu ya? Karena ada panggilan, ada tujuan yang harus kita selesaikan, gitu. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita mati masuk surga. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena Dia ingin mengembalikan kita kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita semula. Gitu. Kita nggak akan bisa menyelesaikannya kalau kita tidak diselamatkan. Gitu. Kita harus diselamatkan dulu dan kita harus ada di dalam Tuhan dulu, baru kita bisa menyelesaikan, mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Gitu. Untuk itulah kita ada saat ini, gitu ya. Dan Bapak itu, Ibu sekalian, waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak banyak lagi, Bapak Ibu. Untuk kita merealisasikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan buat kita. Waktunya bukan lagi sekarang ini untuk kita fokus kepada persoalan kita, fokus kepada kepentingan kita. Tetapi kita harus menyadari, seperti lagu kita tadi, biar kita memberikan hidup kita untuk Tuhan ambil alih gitu. Jadi fokus kita saat ini adalah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita, untuk kita kerjakan, untuk kita selesaikan. Jadi kita harus memahami gitu ya, proses perjalanan rohani kita, supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Supaya kita sampai kepada panggilan, supaya kita sampai kepada destiny kita. Bukan hanya sekedar sampai, Bapak Ibu. Tetapi kok kita udah sampai di sana, kita kerjakan. Menghadirkan kerajaan Allah. Seperti visi dan misi gereja kita, saya masih ingat yang poin terakhirnya. Untuk mencapai kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bagaimana kita bisa memenuhi semua dan segala sesuatu? Bagaimana kepenuhan Kristus itu bisa memenuhi semua dan segala sesuatu? Kalau kita jemaat Tuhan masih sibuk dengan kepentingan kita. Tapi kalau kita jemaat Tuhan bersepakat untuk memfokuskan diri kita, perhatian kita untuk kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. Maka kepenuhan Kristus itu akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena setiap kita jemaat Tuhan ada di berbagai tempat saat ini. Ada yang di marketplace, ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia pemerintahan, ada yang di dunia bisnis gitu. Kita ada di sana semua. Tuhan mau kita memenuhi tempat itu dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus paham bagaimana perjalanan rohani kita menuju ke sana. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian itu adalah gambaran perjalanan rohani kita saat ini. Bahwa fase-fase itu akan kita lewati untuk kita bisa sampai ke tanah perjanjian kita.
Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian itu adalah sebuah gambaran, sebuah bayangan tentang bagaimana perjalanan kerohanian kita saat ini. Dan kita harus mengerti itu. Banyak orang berkata seperti ini dan sering juga saya dengarkan gitu. Ada orang yang memutuskan untuk ikut Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya mau mengikut Tuhan. Saat dia mengikut Tuhan, maka terjadilah persoalan, maka terjadilah sebuah proses yang luar biasa gitu. Tidak sedikit yang berkata seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa saya waktu saya memutuskan ikut Tuhan kok semakin banyak masalah? Kok waktu saya di luar Tuhan kayaknya baik-baik saja gitu, masalahnya nggak sebesar ini. Tetapi kenapa waktu saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, kok masalahnya semakin besar ya? Tidak sedikit orang yang akhirnya menggerutu gitu ya. Mengeluh, kok begini sih? Kalau kita memahami fase itu, kita akan mengerti. Maka respon kita akan berbeda. Respon kita bukan lagi yang menggerutu, bukan lagi yang mengeluh gitu. Tapi kita memahami kenapa kita mengalami hal itu. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan sesuatu yang kita alami. Tuhan nggak pernah iseng-iseng mengizinkan itu. Tuhan bukan bermaksud untuk mencelakakan kita. Tetapi ada sebuah tujuan, ada sebuah maksud yang luar biasa untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di Keluaran. Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita. Perikopnya adalah pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Jadi firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Karena Tuhan mengingat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa Tuhan akan membawa mereka ke sebuah tanah perjanjian. Dan Tuhan ingin mengangkat mereka menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pastinya kita udah tahu cerita ini gitu ya. Bahwa waktu Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, tidak serta-merta Raja Firaun menyerahkan bangsa Israel. Gitu. Harus terjadi 10 tulah. Gitu. Dan tulah yang terakhir itulah akhirnya membuat bangsa Israel keluar. Gitu. Di mana tulah yang terakhir itu firman Tuhan katakan bangsa Israel diminta untuk menyembelih lembu domba gitu ya. Dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu atas, kiri dan kanan. Artinya ada darah yang dicurahkan, ada pengorbanan gitu ya. Akhirnya bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir itu.
Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, saat mereka berjalan keluar dari tanah Mesir itu, maka mereka berhadapkan dengan lautan gitu ya. Akhirnya singkat cerita, Tuhan minta Musa untuk akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua, bangsa Israel melewati lautan itu. Itu berbicara tentang baptisan gitu. Dan saya coba memposisikan diri saya waktu seakan-akan saya ada di tengah bangsa Israel itu. Saya pikir begini, waktu Musa datang kepada bangsa Israel, Musa pasti bilang begini, aku diutus Tuhan untuk membawa kalian kepada tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Pasti bangsa Israel berpikir, wah mantap nih gitu ya. Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Begitu mereka mau ikut Musa gitu. Waktu mereka keluar dari laut itu gitu ya, mungkin saya yakin gitu ya, mayoritas di antara mereka, waduh kalau kita keluar dari laut ini, menyeberang laut ini, wah ini pasti udah, tanah perjanjiannya udah ada di depan. Apa yang terjadi Bapak Ibu, waktu mereka keluar, bukan tanah perjanjian yang mereka lihat, tapi apa yang mereka lihat? Padang gurun. Akhirnya banyak yang menggerutu. Saya sempat nonton gitu ya, ada film Musa, meskipun film itu tidak menceritakan detail gitu. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana ekspresi dan emosionalnya bangsa Israel saat itu gitu ya. Banyak yang menggerutu gitu. Memang padang gurun itu bukanlah sesuatu yang mengenakan Bapak Ibu. Meskipun kita tidak pernah ke padang gurun, tapi pasti kita tahu lah keadaan padang gurun itu seperti apa. Gersang, kalau siang hari panas, kalau malam hari dingin. Untuk mencari air saja susah sekali. Tidak ada yang bisa ditanam di sana. Semuanya pasir. Itulah padang pasir. Itulah padang gurun. Mereka tidak melihat sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi yang ada adalah padang gurun. Dan bangsa Israel harus melewati ini. Apakah Tuhan salah membawa bangsa Israel? Tuhan tidak pernah salah. Sampai ada bangsa Israel bertanya kepada Musa, benar nggak ini? Awalnya kan disuruh bawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Kok harus ke padang gurun? Benar nggak ini? Mungkin ada yang bertanya, benar nggak kamu dengar Tuhan sih? Tapi Tuhan nggak pernah salah, Bapak Ibu. Nah, di padang gurun ini terjadilah drama yang begitu luar biasa di antara orang Israel. Sampai Tuhan bermaksud untuk memusnahkan bangsa ini. Karena apa? Karena kekerasan hati mereka. Di padang gurun ini selama 40 tahun terjadilah sebuah drama gitu ya, kalau itu dibuat drama itu. Antara orang Israel dan Tuhan. Di mana di padang gurun ini banyak bangsa Israel yang mengeluh, menggerutu, dan tidak sedikit yang menengok ke belakang dan akhirnya berkata seperti ini. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Meskipun kami diperbudak di sana, paling tidak kami bisa makan daging. Gitu. Ada yang akhirnya mau menengok ke belakang dan kembali ke belakang. Haruskah sebenarnya 40 tahun mereka ada di padang gurun? Sebenarnya nggak harus. Tetapi kenapa harus 40 tahun? Firman Tuhan bilang, karena kekerasan hati bangsa itu. Karena tegar tengkuknya hati bangsa itu. Dan tidak sedikit di antara mereka yang mati di padang gurun. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya generasi Yosua dan Kaleb lah yang sampai ke tanah perjanjian. Banyak yang mati di padang gurun. Nah, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ini gambaran perjalanan rohani kita saat ini. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, itu juga gambaran kita diperbudak oleh dosa sebelumnya. Kita dikuasai oleh dosa. Mesir itu gambaran dunia ini. Bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Itu juga gambaran tentang pribadi kita dulunya, kita diperbudak oleh dosa. Bangsa Israel bisa keluar akhirnya dari perbudakan itu. Oleh karena ada darah yang dicurahkan, ada korban.
kita juga bisa keluar, bisa diselamatkan, bisa bebas dari perbudakan dosa karena ada darah yang dicurahkan. Darah anak domba Allah itu Yesus Kristus. Harus ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang dicurahkan. Bagi kita saat ini, untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, ada darah yang dicurahkan. Itu darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian itu. Kita juga sekarang sedang berjalan. Itu sebabnya saya katakan tadi. Kenapa tidak saat kita selamat, ya sudah terangkat ke sorga saja. Kenapa kita harus ada saat ini gitu? Karena Tuhan mau kita berjalan menuju tanah perjanjian kita. Bangsa Israel melewati laut itu menceritakan tentang, menggambarkan tentang baptisan. Kita juga setelah menerima Tuhan Yesus, kita memberi diri untuk dibaptis. Fase-fase itu kita lewati, Bapak Ibu. Dan saat ini kita bisa lihat masing-masing apakah kita sudah masuk atau ada di padang gurun. Nah, yang saya mau sharekan adalah posisi kita saat ini kalau kita ada di padang gurun, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan harus melewati padang gurun? Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan iseng? Apakah Tuhan gak ada kerjaan membuat bangsa Israel menderita di padang gurun? Tuhan gak pernah salah. Kenapa bangsa Israel harus melewati padang gurun terlebih dahulu sebelum mereka masuk tanah perjanjian? Karena di padang gurunlah Tuhan memurnikan bangsa itu. Karena di padang gurunlah Tuhan ingin melepaskan segala pola pikir Mesir dari bangsa Israel. Karena di padang gurunlah Tuhan ingin mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki pola pikir mentalitas kerajaan Allah. Itu yang disebut dengan proses, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa bangsa ini kepada tanah perjanjian. Tuhan mau bahwa bangsa ini datang tanah perjanjian itu merebutnya dan menghadirkan kerajaan Allah di sana. Tuhan mau bahwa bangsa ini menjadi umatnya Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Tuhan mau bangsa Israel ini ada di tanah perjanjian itu berkuasa di sana. Tapi Tuhan gak mau bangsa ini masuk dengan membawa pola pikir karakter lama mereka. Biar bagaimanapun, bangsa Israel ini lahir besar di Mesir. Pola pikir Mesir, cara hidup Mesir melekat dalam diri mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Biar bagaimanapun, kita dulunya berasal dari dosa. Dari kehidupan kita yang lama. Banyak pola pikir dunia ini masih ada yang lengket, karakter kita, mentalitas kita masih ada gitu loh. Dan Tuhan mau memurnikan setiap kita. Lewat apa? Lewat proses. Kenapa harus diproses? Karena kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Apakah Tuhan iseng? Tidak. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kalau kita memahami kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, maka kita juga harus punya mentalitas yang benar. Untuk itu Tuhan izinkan sebuah proses kita alami. Jadi Bapak Ibu kita harus memahami proses perjalanan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita tahu meresponinya gitu. Kita nggak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang kok ngalamin proses kita mengeluh, menggerutu. Kenapa ya seakan-akan kita ini ada dalam situasi yang malang gitu loh. Kenapa ya setelah aku ikut Tuhan kok keadaanku seperti banyak masalah, banyak persoalan. Akhirnya kita mengasihani diri sendiri. Kalau kita mengerti, waktu kita ngalamin proses, kita harus sadar. Saya sedang dipersiapkan.
Karena saya ditentukan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Respon kita sebagai anak Allah yang mengerti adalah, inilah kesempatan untuk saya mempersiapkan diri saya. Supaya saya punya mentalitas kerajaan Allah. Karena saya dipersiapkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka saya harus punya mentalitas kerajaan Allah. Segala pola pikir, mindset lama saya harus dimurnikan, diruntuhkan. Dan itu yang bangsa Israel alami di padang gurun. Yang menjadi sukacita saya adalah Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Meskipun bangsa Israel Tuhan bawa ke padang gurun, memang banyak hal yang mereka alami di padang gurun. Seperti saya katakan tadi, banyak drama yang mereka alami di padang gurun gitu ya. Banyak cerita yang mereka alami di padang gurun. Cerita-ceritanya tidak enak gitu ya. Meskipun Tuhan membawa mereka ke padang gurun, di tempat yang tidak enak. Gitu. Tapi menjadi sukacita saya adalah, kita lihat, penyertaan Tuhan terus ada buat mereka. Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Meskipun bangsa itu, kalau kita baca, mucil sekali. Tetapi penyertaan Tuhan terus ada buat mereka. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari yang menudungi mereka. Pada malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api yang menudungi mereka. Itu bukti penyertaan Tuhan. Meskipun Tuhan membawa mereka ke padang gurun, Bapak Ibu. Di padang gurun susah mencari makanan. Gitu. Tuhan menurunkan mana bagi bangsa Israel. Bukti bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, memelihara mereka. Tidak ada air, Tuhan sediakan air. Kenapa saya katakan itu sebagai sukacita saya? Kalaupun Tuhan mengizinkan sebuah proses saya alami, meskipun rasanya pahit, tidak enak dilalui, tapi saya sadar, saya sedang dipersiapkan. Dan saya sadar, waktu Tuhan izinkan proses itu, saya tahu penyertaan Tuhan sempurna buat saya untuk saya menjalani itu. Kenapa kita harus menggerutu? Kenapa kita harus mengeluh? Seakan-akan bahwa posisi kita adalah orang-orang yang sangat malang sekali. Makanya Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak sedikit bangsa Israel yang mati di padang gurun. Jangan sampai perjalanan rohani kita juga demikian Bapak Ibu. Kita mati di padang gurun kita. Mungkin itu bukan berbicara sekarang ini, berbicara mati secara fisik. Tetapi mati secara rohani. Akhirnya tidak sampai kepada tanah perjanjian kita. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi buat hidup kita. Kenapa banyak bangsa Israel yang mati di padang gurun? Karena mereka lebih banyak menggerutu. Tidak mau diproses. Mengeraskan hatinya. Saya yakin dan percaya, kalau bangsa Israel ini adalah bangsa yang lembut hati, nggak perlu 40 tahun. Mereka harus dimurnikan di padang gurun. Nggak perlu 40 tahun. Tetapi kenapa 40 tahun? Karena kekerasan hati. Demikian juga dengan kita. Lama sebentarnya kita dalam proses kita, tergantung kita. Tergantung respon kita, tergantung kelembutan hati kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu dalam mengikut Tuhan, proses, kita harus sadar, kita harus melewati itu. Karena kita sedang dipersiapkan. Tuhan nggak pengen kita menjadi anak-anak yang tidak punya mentalitas kerajaan Allah. Kan kita ditentukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat demi tempat. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah sedangkan karakter dan mentalitas kerajaan Allah itu tidak ada pada kita. Untuk itu Tuhan mempersiapkan kita Bapak Ibu.
fase itu akan kita lewati. Dan saya mau katakan, tidak ada jalan pintas. Bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian, tidak ada jalan pintas. Mereka harus melewati padang gurun. Demikian juga dengan kita. Tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Mungkin kita mau cari cara aman. Saya katakan, untuk kita sampai ke tanah perjanjian, kita tidak ada jalan pintas. Kita harus melewati perjalanan rohani yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Kalau kita belajar dari Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir, apa yang dia harus lewati? Kita lihat perjalanan Yusuf. Dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya, pengen dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, jadikan budak. Setelah itu sudah jadikan budak, hianati atau dianukan sama istrinya Potifar, lupa saya istilahnya itu ya. Akhirnya dimasukkan ke penjara gitu. Coba kita lihat perjalanan Yusuf, sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Kita belum sampai segitu loh Bapak Ibu. Ini Yusuf, kalau saya lihat perjalanan Yusufnya lengkap lah penderitaannya. Sudah dibenci sama saudaranya gitu ya. Kok kita dibenci sama saudara kita, kan itu sudah ngenyus banget ya. Itu belum mau dibunuh loh. Gitu. Tapi Yusuf komplit dia, sudah dibenci, pengen dibunuh. Setelah itu dijual pula. Kita kan belum dijual sama keluarga kita kan. Gitu. Masih hanya diomongin aja, dimarah-marah aja kan karena ikut Tuhan. Setelah dijual, dijadikan budak. Setelah jadikan budak, saya sudah ingat istilahnya, difitnah lagi. Difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Fase itu harus Yusuf lalui, Bapak Ibu, untuk dia sampai kepada panggilannya. Nggak ada jalan pintas. Yusuf harus melewati. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, luar biasa sekali. Yusuf adalah pribadi yang punya mentalitas pola pikir kerajaan Allah. Meskipun dia difitnah, meskipun dia menjadi seorang budak, dia kualitasnya tetap kualitas kerajaan Allah. Dia tidak pernah kualitasnya ada kualitas seorang budak, meskipun dia seorang budak. Itu yang luar biasa. Gak mungkin seorang Yusuf yang adalah budak, yang adalah narapidana bisa jadi Perdana Menteri yang luar biasa di Mesir. Yang bisa sukses kalau di dalam dirinya tidak ada mentalitas pola pikir kerajaan Allah. Gak mungkin dia bisa memimpin dengan sukses. Tetapi itu ada dalam diri Yusuf. Yusuf alami, Yusuf diproses lewat fase-fase yang harus dia alami gitu. Tidak ada jalan pintas untuk Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri. Yusuf harus melewati fase-fase itu dalam hidupnya. Demikian juga dengan Daud, Bapak Ibu. Untuk dia menjadi seorang raja yang luar biasa, raja yang termasyur, gitu. Daud harus melewati proses fase-fase itu. Di mana dia di dalam keluarganya dikucilkan. Gitu. Nah, itu sangat tidak mengenakan sekali. Sejak dia muda, dia sudah diburu. Bukan diburu oleh orang sembarang, Bapak Ibu. Tapi dia diburu oleh raja. Mau dibunuh, dia harus bersembunyi di padang gurun. Dia harus bersembunyi di gua. Itu suatu situasi yang tidak mengenakan. Tetapi Daud harus mengalami fase-fase itu. Untuk dia sampai kepada panggilannya. Dia menjadi seorang raja yang termasyur di bangsa Israel. Tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah menetapkan cara, jalan, fase hidup Yusuf dan Daud seperti itu. Enggak. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan mau kita sampai kepada tanah perjanjian kita. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu, Bapak Ibu, proses yang Tuhan izinkan, kita harus bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Saya sedang dipersiapkan. Berarti ada sesuatu dalam diri saya yang sedang diproses untuk dirubah. Entah itu pola pikir kita, entah itu mentalitas, karakter kita. Bagian kita mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan.
Saya harus menang melewati ini. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita ditetapkan untuk sebuah tujuan yang besar. Kita ditetapkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita ditetapkan untuk menjadi raja-raja. Gak ada raja yang punya mental budak Bapak Ibu. Namanya raja, dia harus punya mentalitas seorang raja. Dan kita adalah raja, bukan raja-raja sembarangan. Tapi raja yang ada di dalam kerajaan Allah. Berarti mentalitas kita, pola pikir kita juga adalah pola pikir mentalitas kerajaan Allah. Untuk itulah Tuhan mempersiapkan kita. Hal itu kita alami dalam rangka Tuhan mempersiapkan kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi salah meresponi apa yang sedang kita alami. Kalau kita ngalamin situasi COVID ini, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Tuhan mau persiapkan dari saya? Jujur Bapak Ibu, sejak COVID ini banyak hal yang saya pelajari dari persoalan yang saya alami. Dari sejak saya menikah kemarin, menikah pas COVID pula itu. Saat menikah saya kehilangan pekerjaan saya. 1 tahun saya nggak bekerja Bapak Ibu. Uang udah habis untuk menikah, sedangkan pemasukan tidak ada. Pulang untuk kenunukan saja, kami berpikir karena uangnya ala kadarnya saja. Kalau saya berpikir dengan keadaan saya, itu bisa membuat pusing Bapak Ibu. Tetapi saya belajar. Saya tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin persiapkan dari saya dalam keadaan ini. Dan saya mendapatkannya Bapak Ibu. Sampai hari ini, penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna gitu. Saya nggak pernah kelaparan. Tapi saya belajar sesuatu yang luar biasa dari situasi ini. Saya belajar yang namanya pengharapan. Saya belajar namanya respon dalam menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Apa yang terjadi? Saya punya pola pikir yang berbeda akhirnya. Waktu saya mengalami ini, kekhawatiran. Dulu kok ngalamin masalah begini, kekhawatirannya gede banget itu. Tapi kok kita akhirnya mengerti, meskipun kita ngalamin masalah, kekhawatirannya itu udah mulai menipis gitu, karena kita mengerti tentang yang namanya pengharapan. Tuhan mau ajari kita dalam segala situasi yang sedang kita alami. Untuk itu kok kita ngalamin sesuatu, kita persiapkan diri. Apa nih yang Tuhan mau ajari saya? Kok saya ngalamin ini? Apa nih Tuhan? Harusnya respon kita seperti itu. Bukan sebaliknya. Kok begini sih? Aku udah sungguh-sungguh loh ikut Tuhan. Aku udah habis-habisan loh ikut Tuhan. Tapi kok yang ku alamin begini sih? Respon kita nggak harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Terakhir, kalau kita sudah tahu, kita sudah melewati padang gurun itu, mungkin ada di antara kita udah dalam fase masuk tanah perjanjian. Ayo kita kerjakan sesuatu di sana. Di marketplace, di dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis. Kalau kita ada di sana, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah kita harus menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana kita ada saat ini. Kalaupun kita saya cuma ibu rumah tangga, kau harus sadari, ada dunia keluarga. Setiap kita tidak ada yang tidak memiliki tempat. Semua kita memiliki tempat. Lakukan sesuatu di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Tempat-tempat itu bukan hanya sekedar untuk tempat kita mencari nafkah kita. Tetapi itu adalah sebuah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di tempat demi tempat di mana kita ada saat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, gaya hidup kita dulu. Gaya hidup kita harus memiliki gaya hidup standar kerajaan Allah. Kalau yang lain korupsi, ya kita jangan. Kalau yang lain berbohong, ya kita jangan. Standar gaya hidup kita dulu harus standar kerajaan Allah. Apakah cukup sampai di situ? Oh, aku di tempat pekerjaanku udah menghadirkan kerajaan Allah. Karena kenapa? Aku di sana standar hidupku yang kuterapkan standar kerajaan Allah itu baik.
Tapi apakah itu cukup? Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Yang kedua, untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di mana kita tempatkan, menangkan jiwa yang ada di sana. Adopsi mereka, menangkan mereka. Kalau orang-orang itu dimenangkan, contoh di satu kantor gitu ya, orang-orang di kantor itu dimenangkan, apa yang terjadi dengan kantor itu? Bukan hanya budayanya saja yang berubah, tetapi orang-orangnya pun ikut berubah. Mereka menjadi anak-anak Allah, kan begitu. Jadi jiwa-jiwa itu penting, Bapak Ibu. Nggak cukup kita hanya di tempat pekerjaan kita, yang penting cara hidup saya nggak bohong, saya nggak korupsi, udahlah cukuplah. Tidak, itu baik. Kita memang hidup di dalam tempat kita bekerja, memang memiliki standar kerajaan Allah, karena kita anak Allah gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menangkan jiwa-jiwa. Adopsi mereka, doakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendengar tentang Injil itu. Karena hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kita garap tanah perjanjian kita. Tuhan nggak hanya sekedar meminta kita untuk merebutnya, setelah itu selesai. Enggak. Tuhan mau kita merebut tanah perjanjian itu dan menggarapnya. Untuk kerajaan Allah. Kita merebutnya dari kuasa kegelapan. Contohnya kalau saya ditempatkan di dunia pemerintahan, saya harus merebut dunia pemerintahan itu dari kuasa kegelapan. Harus di take over ke saya. Selama ini kuasa kegelapan yang menguasai tempat itu, akhirnya banyak orang yang korupsi, banyak orang yang kong kali kong di sana gitu ya. Kita harus rebut itu. Setelah kita merebutnya, maka kita harus menggarapnya. Apa yang harus kita garap sana? Banyak manusia yang ada di sana, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar merebut. Tapi manusia-manusianya harus kita layani. Karena jiwa-jiwa itu sangat-sangat menjadi perhatian Tuhan. Mari Bapak Ibu kita harus menyadari bagaimana fase perjalanan kerohanian kita. Apakah kita sekarang masih ada di fase padang gurun atau kita sudah masuk ke tanah perjanjian kita? Atau kita sudah dalam fase merebut? Kita harus mengerti itu, supaya kita bisa memahami segala sesuatu yang sedang kita alami, kita responi dengan benar. Sekali lagi saya katakan, tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Pilihannya adalah hanya dua. Sampai ke tanah perjanjian, atau mati di padang gurun. Tapi Tuhan tidak pernah merindukan atau menginginkan kita mati di padang gurun. Tuhan mau setiap kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Itu yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Untuk itulah kita masih ada saat ini. Mari kita sama-sama. Waktunya sudah tidak banyak lagi Bapak Ibu. Waktunya bukan lagi untuk kita sibuk dengan urusan kita. Tetapi saat ini waktunya kita fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan mengelolanya, dan menggarapnya dengan sungguh-sungguh. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sampai kepenuhan Tuhan itu memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi dunia pendidikan, memenuhi dunia pemerintahan, memenuhi dunia bisnis, memenuhi dunia entertainment, memenuhi dunia media, memenuhi dunia gereja. Karena kita semua ada di tempat-tempat itu, Bapak Ibu. Kita selesaikan, kita garap itu. Jangan khawatir, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Demikian juga Tuhan menyertai kita. Bangsa Israel tidak pernah kekurangan saat mereka sekalipun mereka ada di padang gurun. Kita pun demikian. Meskipun kita ada dalam kondisi COVID, Bapak Ibu, percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena kenapa? Penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Asalkan kita meresponinya dengan benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu buat setiap kami, Tuhan.
Bahwa kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami untuk sebuah pekerjaan yang besar yang sudah Kau siapkan buat setiap kami Tuhan. Saatnya bukan lagi untuk setiap kami fokus dengan pekerjaan, dengan pribadi kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah kami fokus dengan apa yang sudah Kau tetapkan supaya kami kerjakan lewat apa yang sedang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Lewat pekerjaan kami, lewat profesi kami Tuhan. Kami mau bertindak di sana Tuhan. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang mengerti Tuhan. Fase-fase dalam perjalanan rohani kami. Supaya kami punya respon yang benar Tuhan. Saat kami mengizinkan sesuatu kami alami, kami punya respon yang benar. Kami mengerti mengapa Engkau mengizinkan itu Tuhan. Supaya ucapan syukurlah yang keluar dari mulut kami Tuhan. Bukan menggerutu. Tetapi ucapan syukur yang keluar dari mulut kami saat kami mengalami sesuatu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang mempersiapkan kami. Engkau sedang memurnikan kami supaya kami memiliki pola pikir, karakter, mentalitas kerajaan Allah. Supaya kami pergi ke tempat demi tempat, ke tanah perjanjian kami. Untuk menyatakan kerajaan-Mu di sana. Engkau yang harus memerintah di sana Tuhan. Kami mau merebutnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami untuk menyadari Tuhan. Bahwa saat kami mengalami apapun Kau izinkan dalam hidup kami. Kami mau menyadari bahwa penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Saat kami mengalami segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Proses yang kami alami. Engkau ada di sana Tuhan. Dan Engkau sedang mengajari kami dalam proses itu. Supaya kami menjadi orang-orang yang dipersiapkan. Orang-orang yang akhirnya memiliki mentalitas karakter kerajaan Allah. Dan memiliki kualifikasi seorang raja itu ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami jemaat-Mu yang ada di GKKDN Kristo Tuhan. Menangkap hal ini. Dan kami bergairah. Untuk kami pergi ke tempat kami masing-masing di mana Kau tempatkan. Mengerjakan panggilan-Mu. Memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Sama seperti Engkau membawa bangsa Israel. Merebut tanah perjanjian mereka. Demikian juga Engkau akan membawa kami. Merebut tanah perjanjian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sangat luar biasa firman yang disampaikan dan memberkati setiap kita. Yang saya tangkap bahwasannya ya seperti lagu tadi ya, walaupun banyak cobaan, tantangan, masalah, ya itulah yang akan kita hadapi, tapi bagaimana kita terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita memberi persembahan. Nah, sebelumnya mungkin persembahan, kalau ada yang belum mengisi absen bisa diisi absen secara pribadi. Dan kita mempersiapkan persembahan kita. Mungkin kalau yang mau transfer bisa ya. Jadi sudah multimedia menyiapkan fasilitas sarana untuk mempermudah kita untuk memberikan persembahan kita setiap minggunya buat GoPay, OVO, Dana, Link, Shopee ya kan banyak ya. Nah, jadi dengan apapun yang kita mau kasih persembahan, jadi mau lewat apapun bisa ya. Jadi mau langsung kasih atau mau langsung transfer, m-banking segala macam sudah difasilitasi semuanya. Amin. Saatnya kita mau memberi persembahan kita dengan penuh sukacita. Saya undang semua kembali lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri. Kita memberi persembahan kita dengan hati yang bersukacita. Kita mau katakan kami percaya kepada Tuhan. Ku percaya pada Yesusku. Percaya pada Allahku,
banyak rintangan. Walaupun Banyak rintangan. Amin. Kami mau tetap bersuka cita Tuhan. Namun kasih Yesus terlebih besar di dalam hidup. Katakan sekali lagi. Ku percaya pada Yesusku. Ku percaya pada Allah. Katakan. Walaupun banyak rintangan. Amin. Sama-sama kita tetap bersuka cita. banyak cobaan, Yes. Namun kasih Yesus terlebih besar di dalam hidupku. Yes. Yo. Oh. Amin. Oh Tuhan. Yes.
Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yes Tuhan, yes, Jamahanmu berserah oh, penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. buka Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Di altar-Mu menyembah. Berserah penuh hadirat seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. buka hati untuk Jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu seluruh hidupku di altar-Mu Saya persilakan kepada Pak Ileson untuk menutup doa ibadah kita. Kita semua adalah orang-orang yang sudah terpanggil oleh karena karya Kristus di kayu salib bagi kita. Kita semua orang-orang yang sudah dipanggil, sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan kita ditetapkan untuk pergi menunaikan panggilan kita, untuk menyelesaikan pertandingan kita, untuk kita bertumbuh dalam iman kita, untuk kita bertumbuh dalam segala kasih karunia yang disiapkan bagi kita, untuk kita menempati tempat-tempat yang Tuhan siapkan untuk kita diberikan kepada kita, untuk kita memenangkan setiap tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita semua saat ini datang kepada Dia. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk panggilan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk anugerah besar yang Kau berikan bagi kami. Kepada kami Engkau sudah berikan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Untuk kami pergi meraih panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami berada di tempat di mana Engkau ingin tempatkan kami. Untuk kami berada di tempat di mana Engkau ingin supaya kami mengembangkan tempat itu untuk kerajaan Tuhan. Supaya Engkau ditinggikan di sana Tuhan. Supaya Engkau dimuliakan di sana Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk biarlah Engkau ya Tuhan. Pak Dikson yang sudah Pak Dikson Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Engkau ya Tuhan yang mengurapi Pak Dikson Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi dia lebih lagi Tuhan, biarlah Engkau pakai dia Tuhan di kampusnya Tuhan.
di Nunukan sana Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, menjadi dosen di sana Tuhan. Engkau urapi dia lebih lagi Tuhan. Engkau urapi dia lebih lagi Tuhan untuk menjangkau banyak mahasiswa-mahasiswa bagi Engkau Tuhan. Untuk memenangkan mahasiswa-mahasiswa bagi Engkau Tuhan. Engkau urapi lebih lagi dia Tuhan untuk memenangkan Tuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, dosen-dosen Tuhan yang ada di sekitarnya Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Dan istrinya Tuhan, Engkau urapi Tuhan juga untuk memenangkan mahasiswa-mahasiswa bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memakai mereka Tuhan. Memakai mereka Tuhan juga untuk orang-orang yang masih sekolah Tuhan. Di SMA Tuhan. Di SMP Tuhan. Orang-orang tua juga Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Urapi lebih lagi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu itu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mempersiapkan kami Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu sampai Engkau datang kembali Tuhan Yesus. Segeralah datang Tuhan Yesus. Kami mau menyambut Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih umat Tuhan. Engkau angkat kedua tangan-Mu kepada Dia. Engkau sudah menerima berkat. Engkau tidak lagi di dalam kutuk. Engkau sudah menerima berkat Abraham. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu ada atasmu. Untuk engkau meraih setiap tempat di mana engkau Tuhan ingin tempatkan kepadamu. Berkat yang daripada Bapa itu yang mengalir terus menyertai engkau dalam seluruh kehidupanmu. Yang membawa engkau di dalam seluruh kehidupanmu bisa berkemenangan terhadap dosa, terhadap iblis. Dan engkau merebut setiap tempat di mana Tuhan memberikan tempat itu bagimu. Dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu. Di mana engkau sudah diberikan kunci untuk segala yang hidup. Untuk bisa memerintah atas segala yang hidup. Engkau memiliki kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bergeraklah engkau dalam kuasa itu. Dan kasih karunia dari Roh Kudus juga menyertai engkau. Membawa engkau untuk menggunakan semua karunia yang ada padamu. Yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memenangkan setiap jiwa, memenangkan setiap tempat bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia yang menyertai engkau dari saat ini sampai seterusnya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam satu nama yang ajaib itu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam bagi yang ulang tahun.